Halo, berjumpa kembali dengan saya Eka. Kali ini kita akan meneruskan tutorial kita yang part pertama. Kita akan masuk part kedua. Tentu saja teman-teman pasti sudah instalasi blendernya dan juga V-Ray-nya. Oke, tidak berpanjang lebar, mari kita lanjutkan tutorial part kedua. Preview. Kita akan mulai saja. Untuk di bagian kedua ini banyak membahas tentang teori-teori V-Ray untuk blender ini, tapi kita akan langsung masuk ke praktek. Nah, untuk di praktek ini seperti janji saya waktu ini yang di Instagram, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana saya membuat renderan ini ya. Saya ngambil referensi dari Pinterest ya. Sebenarnya aslinya seperti ini. Nah, ini adalah aslinya dari Pinterest. Nah, saya coba membuat ulang di V-Ray dengan scene yang di sebelah kiri ini. Nanti kita akan mencoba explore bagaimana tahap-tahapnya, terutama dalam pencahayaan dalam V-Ray ini. Nah, untuk objek-objeknya ini saya ngambil dari Chaos Cosmos ya. Jadi semua tidak ada saya bikin ulang, kecuali untuk ruangan ini nanti saya akan cantumkan link downloadnya ya untuk ruangan ini, sehingga kita tidak perlu membuat lagi. Saya percaya teman di sini pasti sudah pandai semua dalam Blender. Nanti saya cuman memberikan yang sudah jadi kita akan isi beberapa modeling. Oke, kita akan memulai saja. Teman-teman download yang saya upload dan bisa di-download di deskripsi. Teman-teman akan melihat ada Blender V-Ray materi file ini ya, zip. Kemudian teman-teman unzip saja. Kemudian di sini ada file Blender yang basic sekali, kemudian sama teksturnya. Teman-teman tinggal buka saja ini ya filenya yang blend. Open. Nah, ini masih basic sekali ya. Silahkan teman-teman kalau mau mengeksplor lagi atau mau menambahkan atau mau tak-atik filenya, silahkan. Tapi kita mulai dari basic filenya ini. Nah, di sini juga sudah ada collectionnya ya, sudah ada room dan juga kamera. Kameranya sudah saya setting, tinggal teman-teman ikuti saja. Kemudian yang pertama-tama kita akan lakukan, kita akan kita set dulu ya render engine-nya, kita set dulu ke V-Ray. Kemudian teman-teman bisa pilih GPU ya. Ini kebetulan saya masih pakai versi yang 7.00.10. Mungkin kalau teman-teman yang ada pakai yang seri 23 belakangnya ini, mungkin ininya akan berbeda ya, sedikit berbeda ya, karena di sini nanti ada V-Ray CPU, V-Ray GPU. Kemudian di sini juga ada pilihan mau pakai CUDA atau RTX-nya. Nah, setelah teman-teman memilih ini, kemudian teman-teman bisa tes ya, apakah V-Ray-nya jalan atau tidak. Teman-teman bisa pilih ke viewport shading atau bisa tekan set, kemudian render. Nah, kalau umpamanya muncul gelap ini, berarti dia sudah jalan V-Ray-nya nih. Nah, dia gelap karena belum ada pencahayaan ya. Biasanya kalau V-Ray-nya yang masih error itu dia akan masih terang,
dan muncul warning ya, V-Ray-nya belum sign in ya, maksudnya belum diverifikasi ya. Jadi teman-teman harus sign in dulu kalau memang belum di sign in. Nah, nanti kalau ada yang trouble masuk ke V-Ray-nya, nanti silahkan komen di kolom komentar. Oke, ini masih gelap ya. Sekarang kita akan kasih dia environment ya, like environmentnya. Oke, kita teman-teman ini jendelanya kita bagi dua, kemudian kita pilih V-Ray Node Editor. Nah, kalau di V-Ray kok di Blender Cycles itu dia pilihannya shader ya, bukan V-Ray Node Editor. Kalau di V-Ray itu namanya V-Ray Node Editor. Di Cycle dia, coba kita pindah ke Cycle. Nah, dia namanya shader editor. Nah, kalau kita pilih ke V-Ray, dia namanya V-Ray Node Editor. Oke, kita akan memberi dia environment ya, pencahayaan. Oke, kita tambahkan V-Ray Dome Light ya. Di light sini, lighting ada V-Ray Dome Light. Nah, kita geser saja, atau teman-teman bisa tambahkan dari sini ya, V-Ray Light, kemudian ada V-Ray Dome Light yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke shader ya, kita masuk ke shader, V-Ray Node Editor, kemudian shader, kemudian ini kita delete ya, ini bawaan dari dome lightnya, ini kita delete, kita bikin new dari sini ya, add output V-Ray Light Node. Oke, nah dia sudah ada muncul cahayanya ya, udah ada warnanya. Oke, terus dari sini kita juga bisa mengganti ya, atau menambahkan umpamanya HDRI. Kita umpamanya mau menambahkan HDRI, kita tinggal tambahkan node ya, node V-Ray bitmap ya. Kalau kita mau kita konekkan ini, kemudian kita open ya, HDRI nya kita cari. Teman-teman bebas, tapi di sini saya sudah siapkan satu yang HDRI dari HDRI Heaven ya. Oke, kita buka. Nah, sudah ya, cahayanya sudah keluar. Kemudian untuk jika teman-teman mau merotasikan environment HDRI-nya ini, kita bisa tambahkan mapping ya. Kita shift A, kemudian mapping, kita cari V-Ray mapping ini ya, kita konekkan, kemudian kita pilih yang environment. Nah, environment itu yang ini dah spherical ya. Kemudian kita tambahkan transformnya, shift A, kemudian kita searching transform ya, V-Ray transform, kita konekkan. Nah, untuk memutar environmentnya itu tidak di rotasi ini ya, tapi di offset yang point X nya ini. Nah, kalau rotasinya kita putar, dia tidak mau ya, beda hasilnya. Kita coba yang kalau kita pakai ini ya, nah dia tidak mau. Kemudian kalau setnya pun kita rotasi seperti ini, jadinya aneh. Jadi yang dirotasi itu adalah pakai offsetnya ini yang kita rubah-rubah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau 180, nah dia akan berubah ya. Jadi teman-teman harus ingat untuk memposisikannya ini ada di offsetnya ini ya. Oke, itu untuk environmentnya ya. Coba kita set ke 0 saja
supaya matahari poinnya dari sini ya. Oke, itu untuk environmentnya. Sekarang kita akan memberikan material untuk buildingnya nih, atau ruangan ini. Yang pertama-tama kita akan memberi material untuk ini ya, apa namanya, jendela. Kita masuk ke bagian ini material, kemudian kita buat new di sini. Oke, kita akan kasih material kacanya ya, yang pertama kita ketik kaca. Oke, untuk biar cepet ya, saya akan memberi materialnya ini dari Cosmos-nya ya, Cosmos Browser. Kita coba buka Cosmos Browser. Oke, ini juga Cosmos juga harus login ya, harus ada usernya. Jadi dia otomatis waktu Vire-nya login, dia juga login. Oke, kita coba cari material kaca ya, supaya kita tidak berlama-lama. Saya pakai bawaannya, yaitu kios Cosmos-nya ini. Kita cari yang glass. Oke, glass basic aja kali ya. Oke, kita pilih glass thin clear. Kita download dulu. Oke, baru kita assign ya, tinggal di klik ini saja, dia akan assign. Oke, kita coba lihat. Nah, apa sudah masuk dia? Oke, sepertinya sudah ya. Kalau kita lihat glass thin, nah glass thin clear ya. Kemudian apa, nggak mau dia. Nah, ini glass thin clear. Sepertinya saya kebanyakan tekstur yang tidak dipakai ya. Jadi kita clean up juga bisa ya. Delete yang tidak dipakai. Glass thin clear. Oke, karena saya isolate dulu ya. Oh iya, kalau di ini tidak pas, kita di view render ini dia tidak mau di isolate ya. Kalau di isolate dia kelihatan seluruhnya. Jadi gelasnya ini langsung ada frame-nya ya. Jadi kita isolate saja, kemudian kita carikan dia metal ya. Kita carikan dia tekstur metal untuk frame jendelanya, metal. Oke, kita cari metal hitam saja, ada nggak ya? Nah, black nih ya, pakai black, aluminium black. Ya, kita download ini aja. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah, kita tambahkan 1 plus, kemudian kita cari metal yang tadi ya, aluminium. Nah, aluminium black. Nah, untuk membagi apa namanya, mengalokasikan tekstur ini kan, kalau sekarang kan kalau kita render preview itu dia kenanya kaca semua ini. Jadi kita harus kasih frame-nya yang black. Ini caranya, kita masuk ke edit mode. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Kita select ya, kita select pakai kita arahkan kursornya ke sini, kemudian kita tekan L.
Nah, dia akan select link ya, select link, kemudian baru kita pilih aluminiumnya, kita assign, kemudian kita ke object menu, object mode. Nah, dia sudah memberi material untuk framenya dengan material aluminium black ini ya. Nah, kita juga akan memberikan yang lagi satu ini ya, kan ada dua, kemudian yang tengah lagi satu ini kita kontrol L ya, kita link material. Kenapa dia tidak mau? Oh, dia masih di isolate, sorry, dia masih di isolate. Kita select objek lagi satu, jendelanya, kemudian select jendela yang sudah kita tekstur, kemudian kita kontrol L, link material. Nah, dia akan ikut, tapi seperti tadi dia belum ke select ya. Kita edit mode lagi, kita L ya, kita link, pilih objek ininya, framenya, kemudian kita kasih material aluminium dengan assign. Kita kembali ke object mode. Nah, begitu juga ini ya, kita kasih aja aluminium. Nah, kalau kita lihat dari kamera, nah berarti cahaya sudah bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, itu basicnya ya, basic untuk pencahayaan supaya masuk ke dalam. Oke, lanjut, kita akan memberi material untuk ruangan dalamnya ya. Pertama-tama untuk temboknya kita kasih material putih saja, kita ambil dari Cosmos juga ya. Kita cari walls, kita pakai walls yang bagus, wall white yang biasa sebenarnya oke ya. Ini ya kali ya, stucco. Oke, stucco 50 cm. Oke, setelah itu kita export atau assign ya. Kita bawa aja dia dulu masuk, baru kita pilih material untuk ini ya, roomnya ini. Oke, kita ambil stucco. Nah, ini wall stucco. Oke, kemudian karena kalau kita lihat dari, kita isolate ya, kita isolate. Nah, dia lantainya, dinding sama atapnya itu jadi satu ya. Jadi kita tambahkan tekstur lagi untuk lantainya. Kita kasih lantainya itu kalau dilihat dari referensi, nah ini dia pakai parket ya, parket. Jadi teman-teman bebas saja, mau lantai keramik, mau lantai apa bisa, terserah. Untuk lantai kita coba di wood ya, wood flooringnya kita coba carikan yang ya sedikit mirip lah, kira-kira ini juga bisa. Oke, bebas saja ya, terserah teman-teman maunya yang mana. Oke, kita import, kita import, kemudian kita tambahkan, lalu kita cari floor ya, floor yang ini ya. Oke, sekarang kita select nih, edit mode, kita select lantainya ya, select lantainya, kemudian kita assign ke floornya ini.
Oke, setelah itu kita kembali ke object mode. Oke, kita cek. Untuk lantainya saya rubah ya, saya rubah sedikit pakai flooring parket yang B01 120 ini, karena yang tadi yang saya download itu agak kecil-kecil ya. Oke, ini setelah lantai, kemudian kita kasih texturing untuk ceilingnya ya, ceilingnya. Oke, ceiling, kemudian ceiling kita carikan juga yang parket ya, untuk di atas, yang biar lebih mirip lah kayak ini. Kita bisa bebas saja, teman-teman mau putih mau ini. Coba saya pakaikan oak nih ya, untuk di ceilingnya. Kita assign atau import, kemudian kita pilihkan ya, namanya tadi lupa. Oak ya, kita searching oak. Oak belum terlihat hasilnya ya, karena dia tidak bisa di-isolate, jadi itu masih kekurangannya ya, jadi kita agak kesulitan untuk melihat hasil dari objek yang sudah kita kasih material. Karena ruangan masih kelihatan agak gelap, jadi kita tambahkan lampu, maksudnya cahaya dari luar ya, kita pakaikan rectangle light. Kita tambahkan rectangle light, kita ke ini aja, ke ini shading mode, kemudian kita posisikan pointer di sini ya, shift, kemudian klik kanan, taruh sini, kemudian kita shift A untuk menambahkan ini ya, rectangle light ya. Oke, kita posisikan di sini, kemudian kita rotate ya, R Y 90 minus ya, biar dia menghadap ke dalam ya. Oke, kemudian kita perbesar sedikit. Nah, kita geser dulu ya, kita geser ya, posisikan di sebelah sini aja. Kemudian kita perbesar, dengan ini kita bisa klik ya. Nah, muncul yang agak tebal nih, kita tarik ke atas. Kemudian yang kita turunkan sedikit, tarik lagi dikit. Kemudian yang kanan juga bisa ya, kanan kiri ini. Nah, kira-kira sebegitulah. Kemudian biasanya kalau di Cycles itu ya, kita save, jangan lupa ya. Di Cycles itu di sini biasanya sudah ada settingan ya. Tapi kalau di V-Ray, nah kita masuk ke shadernya ini kita delete dulu ya, kita delete, nah, baru dia muncul. Kita tambahkan outputnya V-Ray light node. Nah, kita tambahkan. Oke, kemudian kita coba view render ya, view render. Nah, terang sekali ya. Kita coba rubah intensity-nya jadi 10 ya. Oke. Nah, untuk menghilangkan shape atau bentuknya ini, rectangle light-nya itu kita masuk di sini ya, di option kita centang ini invisible-nya, nah, biar dia hilang. Tuh, kemudian mungkin temperaturnya kita bisa
turunkan sedikit. Nah, kemudian kita ke kamera view. Nah, lebih agak terang ya daripada yang tadi. Coba kita cek. Nah, inilah hasilnya. Kalau kita sudah tambahkan lighting ya dari luar ini. Oke. Jadi kesimpulan untuk part pertama ini, kita sudah bisa menambahkan cahaya environment dengan menggunakan dome light ya, V-Ray dome light. Kemudian kita juga sudah bisa menambahkan material untuk ruangan dari kaca, metal, kemudian dinding dan lantai dan ceiling juga. Kemudian kita juga bisa menambahkan rectangle light ya yang ada di jendela ini ya, supaya lebih kesannya cahayanya masuk dari luar ya. Oke, demikian dulu untuk part yang kedua. Untuk menambahkan objek-objek lainnya nanti kita akan masuk di pembahasan di part ketiga. Oke, sampai jumpa. Ciao.